おもちゃじゃねえか。以上でも以下でもねえんだよ。お。 Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Mob Psycho 100 part kedua. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi. Baiklah, tanpa banyak omong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan Shigio pun berhasil diselamatkan. Beberapa saat kemudian, datanglah siswa dari Garam Putih yang memiliki kekuatan sama seperti Shigio, dan dia bernama Hanazawa. Dengan kekuatan miliknya, Hanazawa dapat mengalahkan anggota klub olahraga dengan sangat mudah. Melihat hal itu, Shigio memperingatkan kepada Hanazawa untuk tidak menggunakan kekuatannya itu kepada manusia. Mendengar itu, Hanazawa langsung menyerang Shigio. Untungnya Shigio dapat menghindari serangan tersebut. Hanazawa pun terkejut karena Shigio adalah satu-satunya orang yang berhasil menghindari serangannya. Hanazawa pun langsung menyadari bahwa Shigio memiliki kekuatan psikis sama seperti dirinya. Dia pun terus menyerang Shigio dan memancing Shigio agar menggunakan kekuatannya. Shigio hanya menghindar dan bertahan saja ketika melawan Hanazawa. Shigio tetap berpegang pada keyakinannya untuk tidak menggunakan kekuatannya untuk melukai manusia. Di sisi lain, Ritsu mendapat kabar mengenai kakaknya dari Tome. Lantas saja dia pun bergegas pergi ke tempat di mana kakaknya berada, karena ia tahu kakaknya tidak akan menggunakan kekuatannya meski sudah terluka parah. Kembali ke pertarungan antara Shigio melawan Hanazawa. Hanazawa terus memojokkan Shigio dan memaksa Shigio untuk menggunakan kekuatannya itu. Ekubo yang melihat itu akhirnya merubah wujudnya kembali dan mencoba untuk menyelamatkan Shigio. Namun sayangnya dia dapat dibasmi oleh Hanazawa. Melihat itu, Shigio sangat sedih karena kehilangan Ekubo. Namun dia tetap bersikeras untuk tidak menggunakan kekuatannya tersebut. Lalu Hanazawa yang marah langsung menyerang Shigio dengan pecahan kaca, dan tidak sengaja Shigio membalikkan serangan itu dan membuat Hanazawa menjadi botak. Hanazawa semakin marah pada Shigio dan mencekiknya sampai pingsan. Karena itu hal tak terduga terjadi. Shigio bangkit dan terlihat dia kehilangan kontrol kekuatannya. Shigio yang tak mampu mengontrol kekuatannya saat itu membuat angin tornado yang sangat besar. Akibat hal itu, Hanazawa berakhir pingsan. Tidak lama setelahnya, Ritsu sampai ke tempat itu dan langsung menenangkan kakaknya dan membawanya pulang. Ritsu tidak ingin kekuatan kakaknya diketahui oleh orang lain. Karena kejadian tersebut, beberapa orang yang memiliki kekuatan psikis mulai tertarik untuk mengetahui identitas seseorang di balik peristiwa tornado dahsyat tersebut. Di tempat lain, lab penelitian kekuatan psikis juga mulai bergerak untuk menyelidiki hal tersebut. Kali ini ada dua kelompok yang mencari orang misterius yang sudah membuat angin tornado itu. Mereka adalah kelompok lab kebangkitan dan kelompok Sume. Di sisi lain, orang misterius itu kini diberi julukan Shiroti Poison. Julukan itu didapatkan lantaran clue yang dimiliki orang-orang hanyalah seorang remaja yang menggunakan kaos berwarna putih. Setelah kejadian itu, akhirnya Shiroti Poison menjadi perbincangan di sekolah karena diduga bahwa Shiroti Poison berasal dari sekolahnya Shigio. Di tempat lain, ketua lab kebangkitan datang menghampiri Ritsu. Dia di sini bertujuan untuk membawa Ritsu ke lab kebangkitan. Lab ini memang dibuat untuk meneliti segala hal mengenai kekuatan psikis. Itulah mengapa dia tertarik membawa Ritsu. Karena dia berpikir bahwa Ritsu adalah orang di balik angin tornado kemarin.
Keesokan harinya Ritsu bertemu dengan ketua OSIS untuk membicarakan sesuatu. Di sana ketua OSIS mengungkapkan keinginannya untuk mengungkap siapa si roti poison sebenarnya. Dia berencana untuk memfitnah preman di sekolah yaitu Onigawara agar ia dikeluarkan dari sekolah. Tentu saja keberadaan preman di sekolah sangat mengganggu bagi ketua OSIS. Ritsu pun akhirnya menyetujui rencana tersebut karena dia merasa dengan hal itu identitas kakaknya yaitu Shigio akan aman. Rencana fitnah itu pun akhirnya berhasil, di mana Onigawara dituduh mencuri seruling milik para wanita dan membuatnya dicap sebagai seseorang yang cabul. Onigawara yang tidak tahu apa-apa akhirnya pergi ke klub olahraga untuk mendapatkan pencerahan. Dengan hal itu akhirnya Onigawara mendapatkan hidayah agar menjadi orang yang lebih baik dengan bergabung menjadi anggota klub olahraga. Sepulang sekolah, Ritsu kembali ke lab kebangkitan dan mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan psikis. Setelah hal itu, Ritsu pun pulang ke rumahnya. Di sana dia tiba-tiba bertemu dengan Ekubo. Tanpa disangka, Ritsu ternyata telah membangkitkan kekuatan psikis di dalam dirinya. Ekubo pun memanfaatkannya dengan mengatakan bahwa Ritsu sudah mendapatkan kekuatan psikis dan bisa saja lebih hebat dari kakaknya. Ekubo mengatakan itu agar dia nantinya bisa menguasai tubuhnya Ritsu. Pada malam harinya, Ritsu pun keluar dan mencoba kekuatannya tersebut. Ekubo pun akhirnya masuk ke dalam tubuh Ritsu. Di sini Ekubo menjadi pemicu untuk membangkitkan kekuatan psikis milik Ritsu. Ritsu pun sangat senang karena mendapatkan kekuatan psikis. Setelah mendapatkan kekuatan, Ritsu pun kembali ke lab kebangkitan dan menunjukkan kekuatan psikis yang dimilikinya. Setelah hal itu akhirnya Ritsu diangkat menjadi ketua OSIS. Dia menjadi seperti orang lain. Hal itu dipicu karena ia yakin bahwa hal yang membangkitkan kekuatan psikisnya adalah melakukan kejahatan. Di tempat lain terlihat kelompok Sume yang semakin berambisi mencari keberadaan si roti poison. Sepulang dari sekolah, Ritsu dihadang oleh segerombolan preman dari sekolah lain. Mereka mengira Ritsu adalah si roti poison, dan pada akhirnya mereka mengajak Ritsu untuk berkelahi untuk menentukan siapa yang terkuat. Di waktu yang sama terlihat Hanazawa menghampiri Shigio. Hanazawa menceritakan kepada Shigio bahwa adiknya sekarang memiliki kekuatan psikis. Mendengar itu, Shigio pun terkejut. Kembali ke Ritsu, dia dengan dibantu Ekubo berhasil mengalahkan para preman tersebut. Tidak lama kemudian, Shigio datang ke tempat itu dan menghentikan Ritsu. Namun Ritsu malah melawan kakaknya dan tidak mau mendengarkannya. Secara tiba-tiba akhirnya, salah satu anggota Sume datang ke tempat mereka. Dia mengincar Ritsu dan ingin membawanya pergi, karena dia mengira Ritsu adalah si roti poison yang ia incar. Anggota Sume ini bernama Aoyama, dan dia menggunakan kekuatannya dan mencoba membawa Ritsu. Dia mengajar Ritsu dan memaksanya untuk ikut dengannya. Melihat hal itu, Shigio jadi sangat marah dan menggunakan kekuatan psikisnya. Kekuatan Shigio sangat kuat, membuat Aoyama tertarik untuk melawannya, dan mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Dalam pertarungan ini mereka imbang dan berakhir dengan keduanya jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, anggota Sume lainnya akhirnya datang. Dia sangat terkejut melihat Aoyama yang sudah jatuh pingsan dan berpikir bahwa Ritsu adalah pelakunya. Dia pun pada akhirnya membawa Ritsu dan Aoyama untuk pergi ke suatu tempat.
Di tempat lain, lab kebangkitan juga diserang oleh salah seorang anggota Sume dan membawa 3 orang yang mempunyai kekuatan psikis. Dengan begitu, Ritsu pun dibawa pergi bersama 3 orang dari lab kebangkitan menggunakan sebuah mobil. Setelah itu, Shigio terbangun dari pingsannya dan dia diselamatkan oleh Hanazawa dan Ekubo. Kemudian di tempat lainnya, Ritsu terbangun dari pingsannya dan dia terkejut melihat 3 orang dari lab kebangkitan yang juga ikut diculik dengannya. Lalu Ritsu pun membuat rencana untuk kabur. Dengan bekerja sama, akhirnya mereka dapat kabur dari mobil yang membawa mereka. Mereka lari ke suatu tempat dan tidak sengaja bertemu dengan Tsubomi. Dengan konyolnya, Tsubomi malah mengira mereka sedang bermain petak umpet. Tsubomi pun mengajak mereka untuk bersembunyi di sekolah. Dan hal itu membuat anggota Sume kehilangan jejak mereka. Mengetahui hal itu, bos dari kelompok Sume akhirnya mengerahkan semua anggota untuk melacak keberadaan mereka. Di waktu yang sama, dengan kekuatan telepati miliknya Shigio, pada akhirnya dia mengetahui keberadaan Ritsu. Tome pun tiba-tiba datang ke tempat mereka berada. Tak lama kemudian anggota Sume akhirnya berhasil menemukan mereka. Saat itu 2 orang dari lab kebangkitan dibantu oleh Ritsu menggunakan kekuatan tameng mereka untuk melindungi diri dan yang lainnya. Ritsu dan ketiga wanita diminta untuk kabur menyelamatkan diri. Setelah Ritsu pergi dari tempat itu, tameng mereka akhirnya dapat dipecahkan. Anggota Sume itu menghipnotis kedua orang itu dan mengendalikan mereka. Lalu dia meminta keduanya untuk pergi mencari Ritsu dan yang lainnya. Singkat cerita, Shigio dan Hanazawa tiba di sekolah dan mereka langsung dihadang oleh Aoyama. Dan di sini terjadi pertarungan antara mereka. Di tempat lainnya, Rigen sangat khawatir karena dia tidak bisa menghubungi Shigio. Karena khawatir, Rigen pun pergi menemui Shigio dengan melacaknya lewat GPS. Setelah mengalahkan Aoyama, Shigio dan Hanazawa bertemu dengan Tsubomi. Shigio, Hanazawa, dan Tsubomi akhirnya ditemukan oleh anggota Sume yang bernama Tsuchiyama. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menyerang ketiga orang tersebut. Awalnya Shigio sangat kewalahan karena dia tidak ingin melukai wanita. Namun karena demi melindungi diri, akhirnya Shigio mengalahkan Tsuchiyama dengan sekali serangan. Kembali ke Ritsu, dia dan yang lainnya sudah ditemukan anggota Sume. Lantas anggota Sume itu langsung menghipnotis Ritsu. Untungnya Shigio datang dan langsung menyerang anggota Sume tersebut. Dengan beberapa serangan, akhirnya Shigio berhasil membuatnya tumbang. Tiba-tiba Rigen datang ke tempat itu dan anggota Sume tersebut lantas mengira bahwa Rigen sebagai bosnya. Karena bosnya selama ini tidak pernah menunjukkan wajahnya dan memiliki cara jalan yang cukup unik. Semua yang ada di sana dibuat terkejut mengetahui hal itu. Begitupun dengan anggota Sume lainnya, mereka mengira bahwa Rigen benar-benar adalah bos mereka. Namun di sini Rigen tak mengatakan apapun dan langsung pergi begitu saja. Shigio dan yang lainnya mengikuti Rigen, namun mereka dihentikan oleh seseorang yang merupakan bos asli dari kelompok Sume. Kita pun akhirnya diperlihatkan kekuatan psikis dari bos yang sebenarnya. Anggota Sume mengejar habis-habisan semua orang di tempat itu. Tentu saja hal itu akhirnya memancing kekuatan besar Shigio untuk bangkit kembali. Namun Shigio tiba-tiba dihentikan oleh Rigen. Karena Rigen tak ingin Shigio menderita lagi karena tidak dapat mengontrol kekuatannya. Di saat itu juga tiba-tiba salah satu anggota Sume menebas punggungnya Rigen. Hal itu membuat guru Shigio terluka cukup parah. Shigio yang melihat itu lantas langsung marah dan terpancing menggunakan kekuatannya. Dia pun menyalurkan kekuatan tersebut kepada Rigen dan tanpa disangka Rigen bangkit dan menjadi lebih kuat.
Pada akhirnya kita tahu bahwa identitas asli dari bos Sume adalah penjual takoyaki yang selalu didatangi oleh Shigeo sebelum berangkat ke tempat kerja. Melihat kenyataan itu, Shigeo sangat terkejut karena bisa dikatakan bahwa Shigeo dan bos dari kelompok Sume memiliki hubungan yang cukup baik. Si bos pun lantas mengeluarkan seluruh kekuatan psikisnya dan hendak menghancurkan sekolah. Untungnya hal itu terhenti karena Ekubo yang tiba-tiba merasuki tubuh si bos. Ekubo masuk dan menyerap seluruh energi buruk di dalam tubuh si bos. Hal itu akhirnya membuat si bos sadar dan membubarkan kelompok Sume. Dan sekarang dia ingin hidup dengan damai. Film ditutup dengan kehidupan Shigeo yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tak lupa Shigeo juga berterima kasih kepada Rigen atas kebaikan yang selama ini dia dapatkan, dan film pun tamat. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Dan jika teman-teman ingin request film, kalian bisa tulis di komentar. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.